Kehidupan Mohan semakin dikepung oleh bayangan misterius yang ingin menghancurkannya. Kehilangan motor Dava adalah pukulan besar baginya. Motor yang ia harus ganti dengan uang hasil kerja keras selama ini. Mohan sempat mengira bahwa cobaan terburuk telah berlalu. Namun, ia tidak tahu bahwa ancaman yang jauh lebih besar, lebih licik, dan lebih berbahaya sedang menunggunya. Di tempat lain, Bu Anita menerima sebuah telepon misterius. Suara di seberang terdengar tenang, namun syarat dengan ancaman terselubung. Orang itu sosok yang selama ini bekerja sama dengannya memiliki rencana baru untuk menjatuhkan Mohan. Ternyata rencana mereka sudah lama berjalan. Bahkan sebelumnya, mereka sempat merencanakan agar Mohan dikeluarkan dari sekolah. Namun, saat itu Fatah datang sebagai pahlawan. Ia melunasi semua tunggakan Mohan, bahkan membayar hingga Mohan lulus dari sekolah tinta Persada. Meski begitu, tekanan demi tekanan membuat Bu Anita tetap tunduk. Ia bukan orang jahat, tapi ketakutan akan ancaman yang bisa menimpa dirinya dan orang-orang yang ia sayangi membuatnya tak berani melawan. Sementara itu, Mohan belum menyadari bahwa dirinya tengah dijebak dalam permainan yang jauh lebih rumit. Ia hanya fokus menjalani hidup, mencari cara mengganti motor Dava, dan bekerja keras demi masa depan. Sayangnya, bayangan gelap yang mengintai dari balik layar belum berhenti memburunya. Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Mohan bisa bertahan, tetapi seberapa kuat ia mampu melawan rencana jahat yang telah disusun untuk menghancurkannya. Di sisi lain, Bu Anita berada di persimpangan, melanjutkan permainan atau melawan orang misterius itu. Sementara itu, sebuah makan malam yang awalnya dirancang sebagai ajang silaturahmi antara Fatah, Zarah, Jordan, dan Amanda justru berubah menjadi medan pertempuran emosional yang menegangkan. Jordan duduk tegang, sesekali mencuri pandang pada dia yang duduk di seberangnya dengan senyum penuh arti. Jordan tahu wanita itu tidak akan tinggal diam. Ancaman yang menggantung di atas kepalanya bisa jatuh kapan saja. Dia tampak santai, anggun, dan seolah tak menyimpan niat buruk apapun. Namun Fatah yang duduk di sebelahnya tidak tertipu. Ia tahu betul siapa dia, dan yang lebih penting, ia tahu bahwa dia menyimpan satu hal sangat berbahaya. Cek kosong bertanda tangan Jordan, bukti kuat dari perselingkuhan mereka di masa lalu. Saat Amanda masih berada di rumah sakit jiwa. Jika cek itu jatuh ke tangan Amanda, kehancuran keluarga Jordan tak bisa dihindari. Ketegangan memuncak saat dia menyodorkan sebuah kotak kecil kepada Amanda. Fatah yang sudah bersiaga sejak awal segera mengambilnya sebelum Amanda sempat membuka. Ia tak mau mengambil risiko, tapi saat membuka kotak itu, ia hanya menemukan sebuah kalung mewah berkilau di bawah cahaya lampu restoran. Kekecewaan dan amarah memenuhi dada Fatah. Ia merasa dipermainkan. Dia menciptakan momen itu hanya untuk mengguncangnya. Wanita licik itu sedang menunggu saat yang tepat untuk menjatuhkan Jordan agar ia bisa menjadi istri kedua dan meraih kekayaan. Jordan sepenuhnya. Zarah, yang sejak awal mengamati permainan ini, tak bisa tinggal diam. Ia mulai menyusun strategi untuk menghentikan dia sebelum semuanya terlambat. Ia tak akan membiarkan ibunya menghancurkan keluarga Fatah dengan cara yang keji. Sementara itu, Jordan hanya bisa terdiam. Keringat dingin mengalir. Ia tahu ini baru awal dari perang yang lebih besar. Perang antara kebenaran, tipu muslihat, dan balas dendam. Di sisi lain, perubahan drastis sikap Mayang terhadap Akila akhirnya menemukan jawabannya. Bukan karena rasa bersalah,
tapi karena sebuah rencana besar. Setelah mengetahui latar belakang, Hari yang sebenarnya pemuda sederhana, yang ternyata berasal dari keluarga konglomerat Mayang, melihat peluang besar dengan ambisi bisnisnya. Mayang melihat Hari sebagai pasangan ideal untuk Akila. Ia bukan hanya cerdas dan berbakat, tetapi juga memiliki kekuatan finansial yang menjanjikan kehidupan mewah untuk putrinya jauh lebih baik dibandingkan siapapun, termasuk Mohan. Diam-diam, Mayang mulai menyelidiki siapa saja teman dekat Akila. Ia ingin tahu siapa yang paling berpotensi menguntungkan masa depan Akila. Nama-nama seperti Hari, William, dan lainnya menjadi perhatiannya. Tapi satu nama yang membuatnya gelisah. Mohan, pemuda itu tak punya latar belakang jelas. Bahkan tak diketahui siapa orang tuanya. Ia juga tidak punya tempat tinggal tetap. Bagi Mayang, Mohan adalah ancaman bagi masa depan Akila. Tanpa sepengetahuan putrinya, Mayang mulai memantau semua interaksi Akila. Di sisi lain, Akila justru sangat menikmati perubahan sikap ibunya yang kini lebih hangat. Baginya, momen kebersamaan itu sangat berharga. Selama ini, ia hanya ingin merasakan kasih sayang seorang ibu. Namun, di balik semua kebahagiaan itu, Akila menyimpan satu rahasia. Hubungannya dengan Mohan. Ia tahu, jika ibunya tahu, semua akan berubah. Ia takut Mayang kembali bersikap dingin seperti dulu. Meskipun sering dilanda cemburu dan ragu, Akila masih menggenggam perasaannya pada Mohan, seseorang yang telah menjadi bagian penting dalam hidupnya. Mayang, di sisi lain, semakin mantap dengan rencananya. Ia tak akan tergesa-gesa, tapi ia tahu harus mengambil langkah halus untuk mendekatkan Akila dengan Hari. Bagi Mayang, ini bukan hanya tentang cinta, tapi tentang masa depan. Tanpa disadari, Akila hidupnya perlahan diarahkan ke jalan yang telah dirancang ibunya. Namun, pertanyaannya, apakah rencana itu akan berjalan sesuai harapan atau justru akan menjadi awal dari konflik baru yang bisa mengguncang keluarga mereka?